لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang perpisahan insyaallah kita baca ini sebagai akhir dari qiraah kita, Masya Allah. Setelah sekian lama ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Perpisahan. Kita akan segera bertolak meninggalkan rumah yang dibangun di atas pilar-pilar iman dan ketaatan. Tinggallah sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, sebagai rambu kehidupan bagi yang menghendaki keselamatan dan sebagai pedoman bagi yang menghendaki hidayah. Kita berhenti sejenak, berbincang bersama alim ulama mengenai semangat mereka dalam mengikuti sunnah yang agung ini, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita teladan dan anutan yang baik. Imam Ahlus Sunnah, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, berkata, tidak pernah aku menulis sebuah hadis pun kecuali akan aku amalkan hadis tersebut. Hingga pada suatu ketika sampai kepadaku sebuah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah berbakam dan memberi upah kepada Abu Thayyibah sebanyak 1 dinar. Maka aku pun memberikan upah 1 dinar kepada tukang bekam setiap kali aku berbekam. Syiar Alam An-Nubala. Abdurrahman bin Mahdi berkata, aku pernah mendengar Sufyan berkata, setiap hadis Rasulullah SAW yang sampai kepadaku pasti aku amalkan meskipun hanya sekali saja. Diriwayatkan oleh Muslim bin Yasar, dia berkata, sungguh aku lebih senang sholat dengan mengenakan sandal, padahal membukanya lebih mudah bagiku. Aku lakukan hal itu semata-mata untuk mengikuti sunnah Nabi. Baik, bismillah. Setelah alhamdulillah kita membahas sekian banyak dari keseharian Nabi kita Muhammad SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sekian banyak dari sunnah-sunnah Nabi. Alhamdulillah kita sekarang akan berpisah, bukan untuk terakhir kalinya insyaallah. Ya Pak. Semangat para alim ulama dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mungkin kita tidak menjadi alim ulama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Masdar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kita tidak akan atau tidaklah kita ulama, tetapi tetap kita sebagai awam tetap diwajibkan untuk mengikuti Rasulullah SAW dan beritiba kepadanya dan menjadikan beliau SAW sebagai teladan dan anutan yang baik bagi kita. Imam Ahlus Sunnah yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala, dikisahkan di sini perihal spirit dan semangat beliau dalam mengamalkan hadis, ya, mengamalkan sunnah. Kita tahu Imam Ahmad pemilik kitab Musnad Imam Ahmad sampai 28.000 hadis, sampai 28.000 hadis, dan beliau berkata tidak pernah aku menulis sebuah hadis pun kecuali akan aku amalkan hadis tersebut. Ya, tidak pernah aku menulis sebuah hadis pun kecuali akan aku amalkan hadis tersebut. Hingga suatu ketika sampai kepadaku sebuah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah berbekam SAW dan memberi upah kepada seorang bernama Abu Thayyibah, seorang tukang bekam. Sebanyak 1 dinar. 1 dinar berapa sekarang? Banyak pastinya. 2 juta untuk 1 kali bekam itu. Langsung berpendapat. Langsung dari pendapat sih. 1 dinar ya, berapa juta? 2 jutaan ya. Anggaplah segitulah. Anggap segitulah ya. Itu, tapi gimana kalau misalnya dengan hadis lain, yaitu bahwasanya gaji bekam, mukafa bekam itu khabith.
Apakah haram? Maksudnya, apakah nggak boleh menjadi tukang bekam? Boleh. Apakah boleh mendapatkan uangnya? Masya Allah. Boleh sebenarnya, boleh. Nggak haram. Nggak haram, cuma memang dimakruhkan saja kalau misalnya mengandalkan hasil dari bekam itu. Jadi berbeda pendapat di antara ulama. Sama seperti mengambil ujroh dari ta'lim agama, mengajarkan Al-Quran, tafsir misalnya. Itu perbedaan pendapat di antara ulama. Masya Allah. Waalaikumsalam. Jauh dan dari Pomat, dari Siaga. Masya Allah. Dari Pasar Minggu. Pak Sultan naik sepeda, Pak? Oh, bawa mobil. Alhamdulillah. Iya Pak, ya, Pak. Juga Abdurrahman bin Mahdi berkata, aku pernah mendengar Sufyan. Di sini ana tidak tahu Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, berkata, setiap hadis Rasulullah yang sampai kepadaku pasti aku amalkan meskipun hanya sekali saja. Jadi semangat banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ini perlu disingkirkan dulu ya, Pak Mas Ari. Tapi kita lanjutkan dengan kalimat ini. Pas banget beberapa paragraf terakhir antum pada datang nih. Bentar lagi khatam ini. Pas mau khatam datang ya. Pak Sultan terutama. Pak Sultan dari awal sampai akhir belum pernah datang, baru sekarang ini datang nih. Dapat berkah khatamannya nih. Terus ini kita doa bareng, Allahumma arhamni bil Quran. Oke, sebagai bingkisan untuk saudara Sebagai bingkisan untuk saudaraku tercinta, aku persembahkan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang menaatiku ia pasti masuk surga. Siapa yang mendurhakaiku maka dialah yang enggan masuk surga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya Allah, berikanlah kami karunia untuk mencintai Nabi-Mu dan menapaki jalannya yang lurus, bukan sebagai orang yang sesat lagi menyesatkan. Ya Allah, cukup curahkanlah salawat untuk Muhammad selama siang masih berganti malam. Ya Allah, curahkanlah salawat untuk Muhammad selama ahli zikir dan para solihin melantunkan zikirnya. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus yang tinggi, dan sejukkanlah pandangan dan mata hati kami dengan melihatnya, dan berikanlah kami kesempatan untuk minum dari telaganya hingga kami tidak akan haus dari dahaga selamanya. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad, segenap keluarga dan sahabat beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita selesai satu kitab. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Ayo berarti alhamdulillah husnul khatimah ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku masuk surga semua kecuali yang enggan. Yang enggan itu adalah yang bermaksiat. Sudah, itu aja. Kaedahnya simpel. Yang enggan adalah yang bermaksiat. Iya. Tapi di sini juga doa-doa supaya kita bisa menapaki jalan yang lurus dan seterusnya. Dan semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan ini. Mudah-mudahan kitab ini yang udah punya, mudah-mudahan setelah dikhatamkan pertama kali, kemudian akan dikhatamkan kedua kalinya di rumah masing-masing. Karena di dalamnya ini banyak panduan simple. Kita pilih kitab ini karena rata-rata kajian kita yang sebelumnya, yang di hari kerja, kayak usul fikih, kayak mustalah hadis, kayak tafsir muyassar, terus dan lain-lain, nahwu wadih, itu rata-rata tidak bersifat terapan.
rata-rata teori kan, usul fikih teori, mustalah hadis teori, tafsir muyasar teori, memahami makna ayat dan seterusnya. Tapi untuk pengamalan, kalau itu kan inti dari ilmu pengamalannya itu apa ya? Kita balance dengan kitab ini. Makanya setelah ini kita akan membuka kitab insyaallah yang juga berihal amalan. Ya, jadi supaya kita enggak cuman nyari ilmu tok, harus ada bekal juga kitab yang bisa membuat kita murojaah amalan-amalan apa nih kira-kira yang kita bisa mengamalkannya gitu ya. Jadi jangan sampai kita banyak ilmu, nuntut terus ilmu kemana-mana gitu kan. Tapi ternyata kita sendiri miskin amalan, selain menuntut ilmu miskin amalan apa gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan teman-teman atau bapak sekalian, ikhwan dan bapak sekalian sudah bisa menghatamkan kitab ini atau minimal hadir di khatamannya lah. Oh iya bukan nyindir, cuman emang ini luar biasa aja. Ya itu mudah-mudahan kedepannya ingat gitu kan, ini saya pernah hadir di majelis akhir khataman kitab ini sehingga bisa teringat kalau ada apa-apa bisa buka lagi. Ini kan ibarat ensiklopedia kecil mini gitu kan tentang amalan kesehari-hari. Ya insyaallah taala. Alhamdulillah kita tutup kajian sehari di kediaman Rasul ini yang sudah berlangsung berapa hari ya? 3 minggu ya, Pak Rahmat. Lupa ya. Saking banyaknya maklumat. Alhamdulillah ya 3 mingguan kayaknya ya. 3 mingguan mungkin ya. Enggak nyampe sebulan alhamdulillah. Ya. Kita tutup ini dengan juga meminta kepada Allah taala, ya Allah jadikanlah kami mengamalkan apa yang ada di kandungan di kitab ini. Semoga Allah berkati amal-amal kita tersebut, ya Allah jadikanlah kami tidak putus dalam amal-amal kami, terutama dalam mencari ilmu kami, dan ya Allah berikanlah kami rezeki amalan yang soleh, yang ikhlas dan berkah ya Allah, dan juga berikanlah kami rezeki yang berkah, halal dan thayyib, dan jadikan keturunan kami juga istri-istri kami juga bapak ibu kami ya Allah, ampunilah kami semua, dan jadikan amal-amal ini sebagai salah satu penimbang atau salah satu pembesar pemberat mizan hasanat kita di akhirat nanti. Dan sebagaimana ya Rabb Engkau kumpulkan kami dalam majlis ilmu, dalam kebaikan, dalam keberkahan ya Rabb, kumpulkanlah kami di akhirat nanti dengan keberkahan yang jauh lebih indah daripada ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.